Halo. Pernahkah Anda bertanya, mengapa beberapa rumah sakit daerah atau puskesmas bisa bergerak cepat, beli obat tanpa menunggu proses lelang panjang, menggaji tenaga profesional non-ASN, bahkan melakukan kerja sama usaha secara mandiri? Semua itu bukan karena mereka melanggar aturan, tapi justru karena mereka menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah, atau BLUD. BLUD memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang tidak dimiliki oleh satuan kerja pemerintah biasa. Fleksibilitas ini menjadi kunci utama agar layanan publik tetap berjalan cepat, efisien, dan adaptif, tanpa kehilangan akuntabilitas. Dalam video ini, kita akan membahas secara tuntas bagaimana fleksibilitas BLUD bekerja, mulai dari belanja, pengadaan, SDM, tarif, hingga investasi, dan bagaimana semua itu diatur dalam kerangka hukum yang sah. Yuk, kita kupas bersama apa saja bentuk fleksibilitas BLUD dan kenapa model ini jadi masa depan pengelolaan layanan publik daerah. Yang pertama, dalam pengelolaan pendapatan dan belanja. Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif. Fleksibilitas dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD. Ambang batas merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA. Fleksibilitas berikutnya adalah dalam pengadaan barang dan atau jasa. Pengadaan barang dan atau jasa pada BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan atau jasa pemerintah. Dengan ketentuan, pedoman mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa BLUD harus diatur dengan peraturan kepala daerah. Kemudian dalam pengelolaan piutang dan utang. BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD. BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan. Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada kepala daerah dengan melampirkan bukti yang sah. Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat. Tata cara penghapusan piutang diatur dengan peraturan kepala daerah. BLUD dapat melakukan utang pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. Utang pinjaman berupa utang pinjaman jangka pendek atau utang pinjaman jangka panjang. Mekanisme pengajuan utang pinjaman jangka pendek diatur dengan peraturan kepala daerah. Sedangkan mekanisme pengajuan utang pinjaman jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menetapkan tarif layanan, pemimpin BLUD menyusun tarif layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif. Pemimpin BLUD mengusulkan tarif layanan BLUD kepada kepala daerah. Tarif layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fleksibilitas dalam pengelolaan SDM, BLUD dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain PNS dan PPPK, ASN, dari profesional lainnya. Pengangkatan tersebut sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap. Selanjutnya, pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi A. Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan. B. Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan. C. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji. D. Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu. E. Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan, dan atau F. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang. BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan dapat berbentuk finansial dan atau non-finansial.
Kerjasama dengan pihak lain, meliputi kerjasama operasional dan pemanfaatan barang milik daerah. Kemudian BLUD juga dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran. Investasi berupa investasi jangka pendek. Selanjutnya, sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD. Pemanfaatan silpa BLUD dalam tahun anggaran berikutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Pemanfaatan silpa BLUD dalam tahun anggaran berikutnya yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD. BLUD juga diperkenankan mengalami defisit anggaran, di mana terjadi selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD. Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, maka ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut, antara lain dapat bersumber dari silpa tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman. Nah sahabat, dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa fleksibilitas adalah kekuatan utama BLUD mulai dari belanja yang bisa disesuaikan, pengadaan yang lebih cepat, pengelolaan SDM non-ASN, hingga kerja sama usaha dan tarif layanan yang kompetitif. Namun perlu diingat, setiap bentuk fleksibilitas itu tidak berjalan otomatis. Semuanya harus terlebih dahulu diatur dengan jelas dalam peraturan kepala daerah, atau perkada, sebagai payung hukum yang sah. Tanpa perkada, fleksibilitas justru bisa jadi jebakan hukum. Dengan perkada, fleksibilitas jadi alat yang sah dan efektif untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, efisien, dan tetap akuntabel. Jadi, pastikan setiap kepala daerah dan pemimpin BLUD memahami bahwa fleksibilitas sama dengan tanggung jawab, dan perkada adalah kunci pengaman agar BLUD berjalan sesuai relnya. Terima kasih telah menyimak. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video edukasi berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.